Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Tuhan atas segala penyertaan tangan-Nya yang selalu bersama-sama dengan kita, menolong kita, hingga mempertemukan kita kembali pada hari ini dalam ibadah harian kita, Senin 21 Februari 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita sejenak untuk bersaat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 92 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 14 ayat yang ketiga. Kitab Hosea pasal 14 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan di sana. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memanggil umatnya Israel untuk kembali kepadanya. Panggilan ini tidak hanya untuk Israel di masa yang lalu, tetapi juga untuk semua orang pada hari ini. Allah adalah pencipta kita, tetapi kita adalah orang-orang yang terasing darinya. Alasan mengapa orang Israel dan orang-orang pada umumnya perlu kembali kepada Tuhan adalah karena kita telah tersandung di dalam hidup karena kesalahan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada orang yang sempurna. Saudara-saudariku, kembali kepada Tuhan berarti mengakui kesalahan kita. Para nabi mengingatkan orang-orang bahwa mereka harus berbicara kepada Tuhan, yaitu berbicara di dalam pengakuan. Mari mengakui kesalahan kepada Tuhan, maka Dia akan mengangkat dan bekerja di dalam kita. Kembali kepada Tuhan berarti hidup di dalam doa. Saudara-saudariku, hal pertama yang dikatakan bagi kita pada hari ini, berdoalah agar Tuhan menghapus segala kesalahan kita. Seseorang harus menghapus dosa dan kesalahan kita. Dari perjanjian baru kita belajar bahwa Yesus adalah orang itu.
Dia mati atas nama orang berdosa. Orang berdosa tidak dapat menghapus dosa mereka sendiri. Yesus mati atas nama mereka. Yohanes Pembaptis juga berbicara tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu yang diceritakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Yesuslah yang menghapus segala kesalahan dan dosa. Bapak Ibu saudara-saudariku, perhatikanlah bahwa orang yang menghapus kesalahan adalah menghapus semua kesalahan, bukan hanya sebagian, tetapi secara keseluruhannya. Yesus telah menanggung segala dosa kita ke atas dirinya, seperti kambing hitam perjanjian lama, sebagaimana yang kita dapati di dalam cerita Imamat 16 ayat 21 sampai ayat 22. Semua dosa kita diletakkan di atas anak domba Allah yang menanggung segala dosa ke atas dirinya dan membebaskan kita, sehingga tidak ada lagi hukuman bagi orang yang percaya. Saudara-saudariku, hal yang kedua, berdoalah agar Tuhan menerima kita dengan murah hati. Ini akan Dia lakukan ketika dosa-dosa kita telah diselesaikan, karena Yesus telah menanggung segala dosa kita. Pencipta kita bermurah hati kepada kita. Dia menyukai kita. Dia bermurah hati di dalam urusan untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Saudara-saudariku, betapa suatu jalan yang diberkati untuk mendengar Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Doa kita mengarah pada penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Dan Nabi Hosea dalam nas ini menyatakannya seperti demikian. Kami akan mempersembahkan kurban dari bibir kami. Bapak Ibu saudara-saudari, respon yang sama diungkapkan di dalam perjanjian baru ketika tulis Ibrani berbicara tentang pengorbanan pujian kepada Allah adalah ucapan syukur dengan bibir kita. Itu yang kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Orang-orang percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki pembebasan yang sama, yakni kejahatannya dihilangkan, dan juga memiliki hasil pencapaian yang sama, yakni penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, Nabi mengungkapkan pemahamannya tentang apa yang terjadi ketika kejahatan itu disingkirkan. Dia mengakui ketergantungan pada dunia yang ditunjukkan di dalam ketergantungan kepada Asyur. Dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Kesalahan kita disingkirkan oleh Kristus dan bukan oleh kekuatan, hikmat dan lebih manusia. Dia tidak mengakui ketergantungan pada berhala yang buatan tangan manusia. Kesalahan kita disingkirkan oleh Kristus dan bukan oleh apapun, baik itu atau penyelamat palsu. Kristus yang menghapus dosa dan kejahatan kita. Kristus sendiri adalah juru selamat kita. Dan di sini kita bisa melihat kesimpulan sederhananya melalui perhatian kita kepada seruan sang Nabi yang mengatakan, sekarang kembalilah kepada Sang Pencipta kita. Dia telah membuat persediaan untuk kembali kita melalui Yesus Kristus yang dengan pengorbanannya sendiri telah menghapus semua kesalahan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 44 ayat yang keempat.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu, peliharaanmu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap waktu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau kembali membangunkan kami hari ini untuk memulai aktivitas kami. Dan sebelumnya Tuhan, Engkau menggerakkan dan memanggil hati kami melalui tuntunan Roh-Mu untuk datang bersujud kepadamu dan mohon akan perbekalan mulia yang Engkau berikan bagi kami di dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bekal mulia dan bekal baru yang Engkau kumandangkan bagi kami melalui firman-Mu, di mana Engkau telah menghapus segala dosa kami dan melayakkan kami untuk melakukan segala pekerjaan baru. Melayakkan kami untuk memperoleh kehidupan baru dan melayakkan kami untuk tinggal di dalam persekutuan yang baru, yang kudus, yang suci, melalui pengudusan asing. Dan hari ini Tuhan, ketika kami akan memulai aktivitas kegiatan dan segala rencana kami, Tuhanlah yang bersama-sama dengan dan mengaturkan setiap jalan yang baik bagi kami, membuang pengaruh kejahatan, menepis segala kuasa-kuasa yang lahir dari dunia ini yang mencoba untuk mengganggu kami dan memberikan kerugian di dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat berlimpah, segala rezeki, dan dalam segala penyertaan tangan-Mu bagi kami akan kami peroleh ketika kami terus dengan Engkau yang senantiasa menuntun dan menyertai langkah dalam segala pada hari ini. Terima kasih Allah, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu layak kami. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa,